Orang tidak percaya dengan satu kasus, itu dibuktikan di pengadilan. Benarkah ini pistol atau senjata api ini milik Laskar atau bukan, itu di pengadilan, bukan di luar pengadilan. Tangkap yang nggak percaya dengan apa yang diucapkan kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Menyikapi akhir-akhir ini, Habib Rizik Syihab telah ditahan di markas Polda Metro Jaya dengan tuduhan katanya menyebabkan kerumunan, melanggar pasal daripada pelaksanaan PSBB dan sebagainya. Kami ini ingin mengemukakan pendapat bahwasanya hukum itu diperlukan untuk membuat tentram masyarakat. Hukum itu mendidik, bukan membidik orang yang dianggap musuh atau lawan politik. Hukum itu harus sama, matanya kepada siapapun. Tindakannya harus sama dalam kasus yang sama. Tidak boleh dalam kasus yang sama, berbeda tempat, tindakannya berbeda. Ini namanya hukum yang tidak adil. Saya ingin ceritakan bahwa satu hari seorang putri kepala suku Bani Makhzum mencuri, namanya Fatimah. Mencuri tertangkap. Kemudian diadili, ada bukti, ada saksi. Sebab kalau bukti saksi tidak ada, pengadilan itu disebut pengadilan yang zalim. Al-hukmu qabla al-bayan zulmun. Hukum yang dilaksanakan tanpa saksi dan bukti-bukti, maka hukum itu adalah sebuah kezaliman. Ini perempuan, Fatimah ini, mencuri dan tertangkap. Ada bukti, ada saksi, akhirnya dijatuhkan hukuman potong tangan oleh hakim. Apa yang terjadi? Kepala suku Bani Makhzum merasa malu kalau anaknya cacat seumur hidup, kemana-mana ketahuan mantan maling. Maka kemudian diadakanlah lobby. Dari dulu lobby itu sudah ada. Ya. Didatangkanlah mulobiyun, orang-orang yang untuk melobi. Apa yang bisa melobi Rasulullah SAW? Mereka bermusyawarah, akhirnya cucu kesayangan Rasulullah SAW dari anak angkat beliau Zaid bin Harithah, yaitu Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, diminta untuk menjadi mulobi, ya, orang yang melobi pada Rasulullah SAW. Beberapa kali bolak-balik di depan rumah Rasul ini, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Akhirnya Rasulullah memanggil cucunya ini, wahai Usamah, mari masuk, ada apa? Nah, kemudian Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, cucu angkat Nabi yang disayangi ini, masuk ke dalam rumah Nabi, kemudian menceritakan apa yang menjadi misi yang diembannya. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang mencuri ini Fatimah, anak kepala suku. Maka beliau ini malu kalau tangannya dipotong, cacat seumur hidup. Semua orang akan tahu sampai mati dia bahwa ini adalah mantan maling. Sedangkan dia anak orang terhormat, orang kaya. Bagaimana kalau kira-kira diubah hukumnya? Hukumannya diubah menjadi hukum denda saja. Kalau denda dia bisa bayar 2 kali lipat dari barang yang dicuri. Bahkan 10 kali lipat pun dari barang yang dicuri. Bapaknya, kepala suku ini bersedia membayar asal anaknya bebas dari hukuman potong tangan. Nah, jadi ada lobby di sini. Tolonglah ya Rasul, diterimalah perubahan hukum menjadi hukum denda saja. Merah wajah Rasulullah SAW mendengar ini. Kemudian keluarlah sabdaan Rasulullah SAW yang sangat masyhur. Baginda Rasulullah bersabda, "Lau syaraqat Fatimah laqata'tu yadaha." Andai kata Fatimah binti Muhammad, Rasulullah SAW mencuri, dia akan dijatuhi hukuman potong tangan dan pasti aku sendiri yang akan jadi algojo untuk memotong tangannya. Laqata'tu yadaha. Aku sendiri pasti akan memotong tangan anakku, putriku kesayanganku kalau memang dia mencuri. Ada bukti, ada saksi. Rasulullah tidak bergeming dalam hukum. Makanya Rasulullah ini berwibawa.
Tidak ada satu orang pun bisa melihat kelemahan Rasulullah dalam segi ini. Nah, ini yang perlu kita pahami dengan hukum. Kalau penegak hukum di Indonesia mau berwibawa, dicatat dalam sejarah, ya jangan bermata tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sama lawan tajam, sama kawan tidak. Berapa banyak kerumunan yang ada di Indonesia yang ternyata orangnya tidak ditangkap penjara. Mantan Kapolsek Kembangan menikah, pesta besar-besaran, tidak dipenjara, nggak ditahan di kantor polisi. Padahal harusnya seorang anggota polisi yang berpangkat Kapolsek itu harus memberikan contoh, teladan pelaksanaan hukum. Mereka ternyata tidak menahan Kapolsek ini. Seperti mana menahan Habib Rizik dengan kerumunan yang sama, yaitu menikahkan anak. Bahkan yang Kapolsek ini, saya dengar beredar berita di mana-mana, menikahkan dirinya. Pesta besar, cuma dicopot dari jabatannya, sekarang tidak ada kabarnya dan pasti tidak ditangkap, tidak ditahan sebagaimana Habib Rizik ditahan. Juga ada kerumunan di Solo. Oh, itu kerumunan urusan Bawaslu karena belum terjadi pelaksanaan pemilu. Setelah pemilu, syukuran rame-rame ada videonya di mana-mana beredar. Toh nggak dipanggil, nggak ditahan juga. Oh, itu urusan Bawaslu. Nah, ini kan urusan Pemda. Kalau ada orang melanggar protokol kesehatan, Pemda yang urus. Hukum denda. Saya pikir bukan polisi yang urus tangkap. Pidananya dicari. Kalaupun memang betul polisi berhak memberikan hukum pidananya, maka ya yang sana ditahan, yang sini harus ditahan. Sehingga masyarakat melihat keadilan mata hukum itu sama kepada semua pihak. Baik kepada pihak lawan, yang dianggap lawan, atau pihak yang dianggap kawan. Ini pihak dianggap kawan dan lawan inilah yang kadang-kadang membuat hukum itu menjadi pincang sebelah. Dan itu tidak baik bagi pendidikan anak bangsa, terutama dalam catatan sejarah hukum di negara kesatuan Republik Indonesia ini ke depan. Nanti akan ada sarjana-sarjana hukum ketika membuat tesisnya, dia akan selidiki masalah ini dan ini menjadi cacat permanen sampai hari kiamat. Alangkah malunya orang-orang yang terlibat dalam perkara ketidakadilan ini, dan anak-anaknya akan malu. Ya, kenapa? Karena bapaknya ada terlibat dalam urusan ini. Ini terus berlanjut. Saya ingin mengetuk saja, bukan ingin membongkar apa-apa aib, bukan. Saya ingin mengetuk hati nurani kita semua agar mentaati hukum dan agar kita seimbang dalam pelaksanaan hukum ini, karena seluruhnya manusia memantau, bahkan mata internasional memantau, rakyat Indonesia memantau, Allah dan Rasulnya nanti di hari kiamat juga akan melihat pengadilan yang maha adil pada mahsyar tentang perkara ini. Kepada saudara-saudaraku anggota Front Pembela Islam, sabar, buat gerakan kepada Allah, ketuk pintu langit, sholat hajat setiap malam, baca Yasin 41, kita doa kepada Allah, minta kekuatan bantuan dari Allah SWT. Sesungguhnya tidak ada yang lebih kuat dari Allah SWT. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemana kita mau mengadu pada zaman seperti ini? Kepada Allah SWT. Saya Tengku Zulkarnain merasa sangat prihatin atas kejadian ini. Bukan melawan hukum. Sama sekali tidak ada keinginan kita untuk melawan hukum. Justru Habib Rizik Syihab datang ke kantor polisi, memenuhi panggilan polisi, itu taat hukum. Pengacaranya boleh melakukan pembelaan. Kalau akan ditempuh jalur pra-peradilan, itu hak pribadi daripada Habib Rizik Syihab yang tidak boleh dibully di medsos atau di media-media yang anti dengan sosok imam besar Front Pembela Islam. Saudara-saudara yang mulia, saya ingin juga menanggapi tentang orang yang menyaksikan senjata milik laskar. Yang dikatakan polisi ini adalah senjata milik laskar. Ada orang yang sanksi dengan itu, tidak percaya dengan itu. Tidak bisa dipidana. Mana bisa, saya nggak percaya kalau itu senjatanya laskar. Terus, menyebarkan berita bohong karena bertentangan dengan berita yang disebarkan oleh pihak kepolisian. Oh, tidak bisa begitu mudah. Orang tidak percaya dengan satu kasus, itu dibuktikan di pengadilan. Benarkah ini pistol atau senjata api ini milik
laskar atau bukan, itu di pengadilan, bukan di luar pengadilan. Tangkap yang nggak percaya dengan apa yang diucapkan kepolisian adalah penebar kebencian atau menebarkan berita bohong. Bohong atau tidak itu ditetapkan di pengadilan. Wah, ada orang nggak setuju dengan pendapat penegak hukum kok langsung dituduh menebar berita bohong. Di mana pasalnya? Buktikan dulu di pengadilan. Pengadilan negeri masih bisa banding ke pengadilan tinggi. Terbukti ke pengadilan tinggi masih bisa lagi kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pun masih bisa lagi PK, peninjauan kembali. Baru nanti diputuskan senjata ini milik siapa. Begitu kalau sudah inkrah di pengadilan baru tidak bisa dibantah. Baru orang mau tidak mau ya percaya dengan hukum. Kalau belum ada gelar pengadilan, kemudian ada orang yang nggak percaya, ditangkap karena menyebarkan berita bohong. Waduh, amburadul negara ini. Ini bukan negara hukum kalau begini ceritanya. Oleh karena itulah saudara-saudara, saya Tengku Zulkarnain menghimbau kepada semua pihak, kepada semua rakyat Indonesia, kita ini betul-betul lah jadikan hukum ini menjadi pilar untuk mendapatkan keadilan. Bukan untuk memukul, membidik, atau menangkap orang yang dirasakan berseberangan dengan apa yang kita rasakan. Pengadilan menentukan siapa benar, siapa salah dengan bukti-bukti dan saksi-saksi. Sekali lagi dalam usul fikih dikatakan al-hukmu qabla al-bayan zulmun. Menghukum orang tanpa bukti dan saksi yang benar adalah sebuah kezaliman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.